futsal Uta 45 Cup Piala Bergilir Nudiono dan Sonor. Uta Jaya, Uta Jaya, Uta Jaya, Jaya, Jaya. Tepuk tangan semuanya. Saya bangga dengan kalian. Ya, kalian putra putri Indonesia, kebanggaan saya. Jaga sportivitas, jaga semangat generasi muda Indonesia. Setuju? Untuk Indonesia yang jaya dan lebih maju. Setuju? Setuju ya. Setuju. Aika bercap-cap. Aika. Oh, sayang sekali. Halo, selamat siang Sobat Uta. Kembali lagi di acara Uta Bicara Bola. Kali ini saya akan memandu acara ini. Perkenalkan, nama saya Panji. Hari ini kita akan membahas mengenai hasil pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru, Bapak Erick Thohir. Nah, di siang hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama dari akademisi, Bapak Brian Matthew selaku Wakil Rektor 2. Kemudian Bapak Ignatius Indro sebagai Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Wah, PSSI, KLB, ya, Pak Erick Thohir. Gimana tanggapan Bapak-bapak? Pak Indro atau Pak Brian dulu terhadap terpilihnya Pak Erick? Iya, kalau menurut saya Pak Erick Thohir merupakan pilihan yang tepat ya untuk bisa membantu memimpin dan membina persepak bolaan kita untuk naik level jadi lebih baik lagi. Kenapa saya bisa bilang hal seperti itu? Karena kita bisa lihat track record beliau dalam segi olahraga, terutama sepak bola, di mana beliau sempat memimpin Inter Milan, salah satu tim top level di Italia. Ada juga DC United, lalu Oxford juga dia punya ya. Oxford kan, dia ada beberapa tim dengan kualitas internasional yang memang bisa kita harapkan pengalaman beliau memimpin tim-tim tersebut bisa menjadi suatu test case yang ini loh
di internasional tuh sepak bola tuh seperti ini, pembinaannya, bagaimana jenjang sepak bola dari usia muda dibina dari akademi. Nah, jadi beliau bisa melihat bahwa pentingnya pembinaan usia muda. Tidak bisa bahwa ini sepak bola nih mudanya udah bagus, biarkan aja autopilot berjalan. Dewasa juga pasti kalau bibitnya bagus akhirnya bagus. Tidak seperti itu. Beliau jadi paham bahwa ada alurnya di sana. Dari pengalaman beliau, ya kita bisa lihat bahwa nanti ke depannya kita bisa mengharapkan lah sepak bola yang lebih baik di sana. Terutama background beliau sebagai pengusaha juga bisa membantu untuk mendorong apa sih yang terbaik untuk timnas kita, untuk sepak bola kita, baik itu dari segi pendanaan, baik itu dari segi penjadwalan. Karena dengan background beliau sebagai pengusaha, yang kita harapkan beliau bisa membantu klub-klub untuk menghindari adanya penunggakan pembayaran yang memang kita tahu marak terjadi di klub-klub kita. Lalu untuk bagaimana cara memaintain kesejahteraan. Di sana kan kesejahteraan bukan hanya pemain, tapi juga wasit. Baik dengan background beliau sebagai pengusaha, saya yakin beliau juga mampu untuk melihat bagaimana memastikan kesejahteraan unit-unit di bawah beliau. Terutama dengan 6 poin yang beliau sampaikan kemarin mengenai apa yang beliau inginkan, targetkan, goalkan ketika dalam masa jabatan beliau memimpin. Baik itu ada nanti akan dibuat training center, akan fokus untuk perbaikan supporter dan juga perbaikan fasilitas, baik itu ada VAR nantinya disampaikan, dan juga untuk fokus pembinaan usia muda terutama ke Piala Dunia U20, dan juga blueprint yang beliau siapkan pembentukan badan tim nasional. Ya kita bisa melihat sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik dengan dibuatnya blueprint yang beliau sampaikan akan mulai dibuat ketika tim itu sudah satu. Sangat optimis sekali ya Pak ya. Pak Indro gimana? Seoptimis Ya. Pak Brian? Ya, selain track record yang sudah disebutkan Pak Brian dimiliki oleh Pak Erick Thohir, kedekatan Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA ini juga menjadi catatan ya. Kita tahu bahwa kalau Kanjuruhan kemarin ini mungkin tidak ada pendekatan yang dilakukan salah satunya oleh Pak Erick, ini mungkin kita mendapatkan sanksi dari FIFA. Tapi kan ini kita lolos dari sanksi dan kita tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ke depannya. Dan juga dia sebagai Menteri BUMN tentunya dia juga bisa mengajak para BUMN yang ada di Indonesia ini untuk juga membantu keterlibatannya dalam sepak bola, misalnya pembangunan infrastruktur, lalu juga bagaimana membantu klub-klub yang ada di Indonesia untuk agar lebih profesional gitu. Ini saya pikir ini langkah yang positif gitu ketika Pak Erick memang terpilih. Di luar itu juga dari 3 calon lain yang ada di calon ketua umum, ya saya pikir Erick Thohir yang terbaik dari 4 calon yang kemarin ada di KLB PSSI. Oke. Nah, bicara mengenai Inter Milan tadi nih Pak ya. Waktu Pak Erick Thohir menjadi presiden klub, nah itu kan kondisi Inter Milan ini kan waktu sedang lagi di bawah ya gitu ya. Lalu beliau sedikit membenahi bagian manajerial, keuangan segala macam, ya walaupun tidak sampai merasakan Inter juara. Nah, apakah menurut Pak Brian atau Pak Indro kondisi ini juga bisa dia lakukan dengan PSSI saat ini dan untuk sepak bola Indonesia terutama terhadap perbaikan-perbaikan yang mungkin akan dia lakukan ke depan? Ya kalau yang saya lihat sih seharusnya mungkin ya, karena kan itu adalah kemampuan beliau untuk memimpin manusia, untuk membenahi sistem. Karena kan yang terpenting bahwa sistem itu harus dibenahi terlebih dahulu. Ketika sistem sudah berjalan, SDM itu jadi punya guideline. Bagaimana saya harus bersikap? Apa sih yang harus saya perbuat? Dengan guideline sudah dibuat, sudah ada blueprintnya. Tim SDM di sana tinggal menjalani. Sehingga kita lihat hasilnya bahwa ketika Inter Milan juara, kita punya guideline
jalur yang sudah dibuat oleh Pak Erick Thohir itu sendiri. Presiden menurut saya. Ya, kalau kita percaya proses, tentunya seperti itu gitu ya. Kita tidak bisa membangun sesuatu dengan secara instan. Kita harus percaya proses. Jadi mungkin dimulai dari kepemimpinan Pak Erick di PSSI, kita harapkan juga bisa membuat proses yang lebih baik di sepak bola Indonesia ketika ada blueprint yang baik gitu. Nanti ke depan kita berproses, sepak bola kita berproses seperti minimal kita lihat Jepang lah ya, yang prosesnya dia blueprintnya 100 tahun, menargetkan 2092 jadi juara gitu kan. Tapi kan ini di 30 tahun sudah kelihatan prosesnya. Piala Dunia kemarin dia sudah mengalahkan tim-tim besar seperti Spanyol dan juga Jerman gitu ya. Ini ketika orang percaya proses, kepemimpinan Pak Erick Thohir saya kira dibutuhkan di PSSI. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini kan waktu kalau nggak salah baru 2 hari atau 3 hari menjabat, beliau sudah melakukan beberapa program nih, mengkampanyekan beberapa program, diantaranya pembentukan komite ad hoc supporter, kemudian komite ad hoc untuk infrastruktur, kemudian badan tim nasional, terus memperbaiki kesejahteraan wasit dan juga pemberantasan match fixing ya. Tanggapan Pak Brian dan Pak Indro terkait program ini, apakah sudah bagus atau kira-kira ada yang lebih prioritas lagi dari 3 hal? Ya, kalau saya sih yang saya fokuskan pertama mungkin match fixing ya. Match fixing sempat terhenti setelah Satgas Anti Mafia Sepak Bola pernah berjalan, tapi kan selama ini berhenti gitu. Kita tidak melihat hal itu. Tapi match fixing harus dilakukan pembersihan dari tubuh PSSI-nya sendiri. Orang-orang yang terindikasi melakukan pengaturan skor di dalam tubuh PSSI ini harus diusut terlebih dahulu. Saya yakin Pak Erick berani untuk melakukan itu, harus berani melakukan itu. Karena kita tahu ada beberapa orang yang memang terindikasi melakukan match fixing sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi duri dalam daging di tubuh PSSI. Ini harus dibersihkan. Lalu juga masalah komite ad hoc supporter. Saya berharap sih ini supporter juga dilibatkan. Jadi apa yang dibutuhkan supporter di tiap daerah ini kan agak berbeda-beda ya, budayanya, culture-nya. Ini bagaimana penanganan supporter, terutama hingga ke akar rumput gitu ya. Ini harus tetap dilakukan. Dan itu saya pikir kita sudah punya payung hukum undang-undang keolahragaan, dalamnya ada supporter di dalamnya. Tinggal aturan-aturan di bawahnya yang memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi sebenarnya. Edukasi, karena kita tidak bisa membiarkan komunitas, klub saja yang melakukan edukasi. Harus seluruh stakeholder, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Itu harus terlibat juga dalam edukasi supporter hingga ke akar rumput. Yang terpenting hingga ke akar rumput. Kalau cuma pimpinan komunitas sih, saya pikir ini udah selesai, gitu kan. Mereka udah sangat tahu gitu. Tapi kalau akar rumput yang masalah, terutama misalnya di daerah-daerah yang rivalitasnya begitu besar gitu ya, di Persija Persib, Arema Persebaya, Persis PSIM, nah itu kan rivalitasnya besar. Daerah-daerah irisan ini yang perlu dilakukan edukasi lebih cepat. Pak Brian? Ya, kalau menurut saya setuju dengan apa yang Pak Indro sampaikan tadi. Seperti halnya Pak Erick Thohir terbukti bisa membersihkan mafia-mafia itu BUMN, dia bagaimana beliau membiarkan perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kita tahu juga ada di sana, ada seperti yang membereskan Garuda Indonesia, membereskan dengan BUMN properti di sana, pembangunan. Beliau juga pasti, yang saya yakin bisa untuk membersihkan apa yang terjadi di sepak bolaan kita di sana. Karena dengan ketegasan beliau, saya yakin Indonesia bisa menjadi lebih bersih sepak bola kita. Seperti sampaikan bahwa pasti beliau tahu, bisa membaca siapa saja mafia yang ada di sana. Dan di sana saya yakin beliau juga pasti memiliki keberanian di sana. Mengenai supporter yang seperti Pak Indro sampaikan tadi, dibutuhkan ada edukasi sampai ke akar rumput. Yang sampai kejadian seperti Kanjuruhan kemarin, lalu juga ke depannya. Kalau yang kita lihat yang barusan aja pelemparan batu di PSIS, pertandingan PSIS, dan juga pelemparan lain di beberapa pertandingan yang kita tahu ke bus pemain semua, itu harus bisa dicegah.
dengan cara pengedukasian baik kepada supporter maupun kepada perangkat pertandingan lain semua, termasuk kepada penjagaan di sana. Seperti apa peraturan yang termuat di dalam Statuta FIFA, penggunaan gas air mata, lalu bagaimana penjagaan gate setiap pintu akses ke stadium, baik itu penonton keluar maupun masuk, bagaimana penjagaan terhadap wasit, penjagaan terhadap penonton tim tamu, itu kan semua sudah diatur guideline oleh Statuta FIFA. Dan tinggal bagaimana cara menerapkannya dengan baik, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada supporter, oh ini ada peraturannya loh. Nah, itu yang harus sampai kepada akar rumput. Semua stakeholder, semua penikmat harus mengerti peraturan itu ada dan bagaimana cara menegakkan peraturan tersebut. Yang saya harapkan, saya tidak mau Indonesia dikenal angker karena keanarkisan supporter. Tapi kita dikenal angker karena semangat kita, bagaimana kita berapi-api mendukung timnas kita, mendukung klub lokal tercinta kita dengan bentuk dukungan kita, dengan semangat kita, bukan dengan keanarkisan kita. Kita kan juga UNTA juga menyelenggarakan pertandingan turnamen sepak bola untuk tingkat futsal untuk SMA dan SMK. Di sana juga kami UNTA 45 bekerja sama dengan paguyuban supporter timnas Indonesia. Di sana juga kita akan melakukan edukasi pembinaan terhadap supporter. Bagaimana cara menjadi supporter yang baik, bagaimana cara mendukung yang baik dan benar di sana. Karena mendukung pun juga ada seninya. Bagaimana kita bisa melihat bentuk dukungan itu bukan dari anarkisme, tapi dari koreografi yang kita lihat sangat kreatif supporter timnas Indonesia. Sehingga di sana animo dari penonton, animo dari pendukung itu juga menjadi suatu hal yang baik, menjadi suatu hal yang bisa pertontonkan ke media internasional bahwa oh, supporter kita tuh selain bahwa kita tuh radikal dalam tujuan yang baik ya, yaitu mendukung secara sepenuh hati, kita juga bisa kreatif dalam bentuk mendukung. Banyak bentuk dukungan yang bisa kita berikan kepada timnas, kepada klub kesayangan kita, yaitu dari koreografi, dari bentuk dukungan kita, dari simbol-simbol yang kita perlihatkan, sehingga di sana anarkisme itu bukanlah suatu opsi untuk mempertunjukkan kecintaan kita terhadap klub kita. Iya, di turnamen ini juga kita tekankan bahwa ada loh hal-hal yang lebih besar dari masalah rivalitas ataupun ada di sepak bola itu sendiri, ini masalah kemanusiaan. Dan ini yang kita jelaskan, kita edukasikan kepada supporter yang di turnamen UNTA 45 ini gitu ya ke depannya, bahwa nantinya ada pemikiran bahwa kita menolak kekerasan atas nama rivalitas sepak bola. Saya pikir itu sih. Wah, mantap Pak. Nah, bicara mengenai wasit nih Pak, kemarin juga Pak Erik kan sempat kunjungin ya salah satu wasit Liga 2, dan Pak Erik juga banyak membahas mengenai kesejahteraan wasit. Seberapa penting sih Pak wasit, kesejahteraan wasit, kepemimpinan wasit untuk sepak bola sebenarnya? Kalau untuk kesejahteraan wasit ini sangat penting ya. Ini terkait dengan pengaturan skor gitu. Kalau misalnya wasit tidak sejahtera, mungkin dengan mudah menerima tawaran-tawaran dari pelaku match fixing gitu ya. Karena kan itu duitnya ibaratnya di misalnya di judi bola gitu. Ini nggak ada serinya nih. Banyak banget dan itu mungkin saja ditawarkan kepada wasit-wasit yang memang merasa belum sejahtera. Nah, kesejahteraan wasit ini tentunya harus ditingkatkan. Ketika sejahtera tapi tetap melakukan pengaturan skor, tentunya ini harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku itu gitu ya. Sudah sejahtera masa masih melakukan match fixing sih gitu. Termasuk juga ke pemain seperti itu. Ketika pemain-pemain memang sudah sejahtera itu ya ini ketika melakukan match fixing harus ada sanksi tegas gitu. Dan saya pikir kesejahteraan pemain juga harus diperhatikan oleh Pak Erik gitu ya. Bagaimana klub-klub itu menyejahterakan pemainnya, lalu juga memberi imbalan yang sepantasnya bila berprestasi seperti apa. Nah, ini yang untuk mencegah terjadinya pengaturan skor, saya pikir itu. Ya, kalau dari saya kesejahteraan wasit itu merupakan hal yang penting, termasuk seperti kesejahteraan pemain juga. Karena kalau saya menganalogikan match fixing itu kan penerimaannya itu kalau dari segi wasit maupun pemain kan
merupakan suatu beban moral di sana. Sehingga kalau yang saya analogikan antara kesejahteraan dengan moral itu berkaitan erat. Kita tidak mungkin mengharapkan orang memegang teguh peraturan, orang bermoral ketika kesejahteraannya masih belum tercukupi. Kita nggak mungkin mikirin moral ketika perut lapar. Sehingga yang diselesaikan mana? Ya kita harus pastikan dulu kesejahteraan. Begitu sejahtera, ya mau apa lagi yang kita cari? Sehingga di sana kita bisa memastikan bahwa sepak bola kita, para penegak pertandingan, perangkat pertandingan, baik wasit, pemain, mereka berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan profesional. Karena mereka tidak mungkin mau mempertaruhkan hal yang sudah pasti merugikan mereka. Ketika mereka sudah sejahtera, saya nggak mungkin mau mengambil resiko. Ini saya sudah sejahtera nih. Masa saya mau mempertaruhkan karir saya, kesejahteraan saya untuk hal-hal yang cuma sesaat? Itu kan makanya dari itu kenapa kesejahteraan wasit dan pemain itu penting, untuk supaya pemain dan wasit itu pun mereka paham bahwa dengan bersih pun saya sudah sejahtera di sana. Tapi sulit dibayangkan juga kalau match fixing tanpa ada keterlibatan dari orang-orang dalam PSSI sendiri gitu loh. Gitu. Ini kan yang kemungkinan besar untuk sebelum ini ya, sebelum era Pak Erik ini kemungkinan besar ada keterlibatan ini sangat besar, karena kalau misalnya tidak ada orang-orang dalam PSSI kan pelaku-pelaku match fixing juga bingung dong, dia mau lewat mana jalurnya untuk melakukan pemalsuan skor. Oke Pak. Nah, Pak Erik ini kan saat ini masih menjabat ya Pak, sebagai Menteri BUMN. Beliau terpilih menjadi Ketum PSSI. Pandangan Bapak Indro dan Pak Brian, bisa nggak sih sebenarnya Pak Erik ini fokus, benar-benar fokus gitu nanti buat benerin sepak bola sekaligus benerin BUMN juga? Gimana Pak? Dari saya sebenarnya kalau menurut saya tidak masalah ya, karena sama seperti menteri-menteri lain kan juga kita lihat banyak juga memimpin asosiasi-asosiasi persatuan-persatuan olahraga, seperti halnya Pak Erlangga Hartarto di Wushu, lalu Pak Prabowo di pencaksilat. Kan juga ada beberapa menteri lainnya yang memang juga ikut membantu sebagai memimpin asosiasi-asosiasi olahraga lainnya. Sehingga di sana saya yakin beliau juga sudah memiliki kemampuan untuk mengatur waktu. Karena BUMN itu kan banyak perusahaannya. Kalau yang saya analogikan ya ini cuma menambah anggapan satu perusahaan lain lah di dalam hal yang harus beliau urus. Sehingga saya yakin ya beliau mampu untuk memperbaiki, membenahi tanpa mengganggu waktu beliau sebagai Menteri BUMN. Ya, di luar aturan-aturan yang saya tidak mau masuk ke situ ya, nggak tahu membolehkan atau tidak, ini di kalangan stakeholder sepak bola ini masih menjadi perdebatan. Tapi kita nggak mau masuk ke situ. Tapi ini justru memudahkan Pak Erik untuk bahwa pemerintah selama ini bukannya intervensi tapi bekerja sama gitu antara PSSI dan pemerintah. Selama ini kan sebelum Pak Iwan Bule gitu misalnya, Pak Edi Rahmayadi sangat bertentangan dengan pemerintah gitu, dan ini akhirnya sulit sekali ya. Belum lagi zaman eranya Nurdin Halid dan sebelum-sebelumnya. Ini kan pertentangan antar pemerintah dan PSSI begitu kuat, tapi ini bisa dalam menguatkan kerjasama antara pemerintah dan juga PSSI dan mempercepat pembangunan sepak bola. Itu sih yang kami harapkan gitu dari terpilihnya Pak Erik Thohir. Dan juga menambahkan ya mungkin yang bisa dibantu juga oleh Pak Erik Thohir untuk segera membuat sepak bola kita menjadi lebih modern, modernisasi. Karena sepak bola sekarang itu kan di luar negeri sudah menjadi suatu industri. Dan dengan kemampuan dia, dengan kapasitas beliau sebagai Menteri BUMN, beliau bisa dengan kekuatannya meminta dari setiap BUMN tersebut mendukung, mensponsori klub sepak bola di Indonesia, sehingga di sana terbentuklah klub-klub yang profesional, tidak berharap pada APBD di sana. Dengan mulai muncullah klub-klub yang bersifat sebagai klub profesional di sana, seperti Bali United, lalu Persija juga sudah mulai masuk ke arah sana. PSIS, lalu dari Rans United, Dewa United.
ketika semuanya sudah mulai profesional, dengan sendirinya klub-klub tim-tim itu juga akan dipacu untuk bisa mendewasakan diri. Bagaimana mereka secara mandiri bisa memajukan sepak bola kita, karena kan dengan adanya itu berubah menjadi sifatnya menjadi industri, setiap sponsorship, kemenangan dan juga hak siar dari setiap pertandingan mereka itu kan pasti diharapkan bisa memacu pendapatan yang lebih, sehingga di sana kemenangan itu juga sama-sama berebut bahwa saya harus menang supaya bisa dapat hak siar yang lebih, supaya bisa lebih entertaining, orang jadi mau makin menonton pertandingan yang tim saya mainkan. Dengan masuk ke Liga Champions dapat bonus lagi di sana, dengan masuk AFC Cup, Liga Champions Asia di sana, sehingga di sana gol-gol yang dituju itu juga sama-sama sudah bukan bahwa ini hanya untuk main-main aja nih sepak bola, ini ya demi saya bisa ambil inilah, cari nama, cari apa mah, sudah lebih dari itu. Karena kan kalau kita lihat di luar negeri kan, dengan alasan apa warga Emir Qatar mau beli MU dengan harga berapa kali lipat dari harga itunya? Karena kan di sana ada right issue, hak siar yang mereka dapatkan, pendapatan dari penonton masuk, dari season pass di sana, dari kualifikasi mereka masuk ke Liga Champion Eropa, masuk ke Euro. Di sana kan juga pendapat di sana karena sudah mereka bisa melihat bahwa ini profitable, sehingga mereka berani masuk ke sana. Sama halnya dengan yang di Indonesia nantinya. Ketika semua sudah profesional, sepak bola bertransformasi menjadi suatu industri, itu juga bisa membantu selain mendorong pemain jadi lebih baik lagi, mendorong klub juga bisa lebih kompetitif dibandingkan klub-klub di Asia Tenggara lain. Oke, jadi kita semua lagi euforia nih Pak ya? Euforia sih enggak ya, maksudnya bahwa tetap harus ada pengawasan, iya gitu. Kita sebagai stakeholder dan masyarakat sepak bola ini tetap harus mengawasi kinerja dari Pak Erik, dan menyimpang ya harus diingatkan, dan kita harus tetap menjadi watchdog gitu ya, di dalam kita tidak bisa membiarkan Pak Erik juga berjalan sendiri itu. Saya kira kayak pendukung MU Pak, sama-sama euforia karena sama-sama ETH. Tapi kalau pendukung Liverpool YNWA. Selalu ya Pak. Selalu ya Pak. Tidak akan pernah lepas. Oke Pak, kemudian Pak Erik ini kan dibantu Pak sama Pak Ketum ya, ada Bu Ratu Tisa dan Pak Jainuddin Amali. Kemudian Pak Jainuddin ini dia akhirnya menyatakan mundur Pak dari Menpora nih Pak. Ini gimana nih Pak? Apakah oke atau ada tanggapan lain? Yang saya harapkan mungkin ini suatu bentuk keprofesionalitasan Pak Jainuddin Amali. Karena ketika beliau menjabat sebagai Menpora dan juga menduduki posisi sebagai wakil ketua umum PSSI, ditakutkan adanya ketidaksemerataan, ketidakadilan terhadap cabur-cabur lain. Walaupun saya yakin beliau tidak akan melakukan hal tersebut, tapi kan pandangan perspektif dari setiap cabur itu kan pasti, beliau sebagai wakil ketua umum PSSI pasti akan lebih mendukung sepak bola. Nah, saya yakin dengan begitu beliau dengan bijak lah memilih untuk mundur supaya semuanya merasa bahwa semuanya diperhatikan di sana. Ya, ini demi kebaikan jangka panjang semuanya. Dan di sana yang saya yakini beliau juga bisa lebih fokus terhadap pembenahan sepak bola Indonesia. Karena disampaikan juga oleh beliau kan juga sudah minta izin kepada Pak Jokowi, sudah menyampaikan bahwa beliau mau fokus bisa pembenahan sepak bola Indonesia. Sehingga saya harapkan dengan pengalaman beliau sebagai Menpora, bagaimana berkomunikasi, berkoordinasi dengan setiap cabang olahraga dan dengan koneksi beliau di kepemerintahan, diharapkan juga keseluruhan stakeholder di sana, baik dari segi pemerintah, dari segi pesepak bola, dan juga olahraganya itu sendiri, semua bisa berkolaborasi dengan baik. Karena kan mimpi kita semua sama, itu kita bisa mengharapkan sepak bola Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Iya, dengan mundurnya Pak Jainuddin Amali sebagai Menpora, saya sih bersedia menggantikannya di Menpora. Kita dukung.
Bercanda. Pak, tolong nanti jadi headline. Ya, ini harus diapresiasi lah keputusan mundur dari Menpora, karena Menpora kan menaungi seluruh cabur ya, seperti yang Pak Brian katakan, seolah-olah nanti ada masalah baru lah, ada masalah baru ketika dia jadi wakil ketua umum lalu juga jadi Menpora. Nah, harus diapresiasi, dia fokus di PSSI gitu ya, di PSSI terutama di wakil ketua umum gitu, wakil ketua umum 1 ya, wakil ketua umumnya kan Mbak Ratu Tisa gitu ya, masih single loh. Saya salah manggil Bun. Nah itu sih yang pertama-tama sih kita apresiasi terlebih dahulu. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan yang Menpora yang terpilih nantinya ini yang bisa juga menaungi seluruh cabur. Terakhir nih Pak, Piala Dunia U20. Gimana peluang kita? Terus kira-kira harapan Bapak nih? Mulai dari saat ini Pak Erik mimpin, terus nanti menyambut Piala Dunia 20, kira-kira apa yang Ya, itu kita kan bisa... sudah masuk dalam 6 poin yang Pak Erick Thohir sampaikan ketika beliau sebagai pembukaan beliau menjabat sebagai ketua umum PSSI, bahwa U20 nanti itu juga menjadi prioritas bagi beliau yang akan diperhatikan. Kita bisa lihat pertandingan melawan Fiji, pertandingan melawan Selandia Baru kemarin, memang seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong di sana. Ini masih belum maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki, dibenahi. Terutama ketika kita lihat banyak pemain-pemain kunci yang tidak bisa hadir. Marcelo Ferdinand ke Mechelen, lalu dengan Ronaldo Kuate ke Butromspor. Nah di sana kan juga ada pengurangan dari talenta pemain yang kita miliki, potensi-potensinya di sana. Dan juga ada 3 pemain naturalisasi yang masih dalam proses. Ada Ivar Jenner, ada Justin Hopner, dan juga Rafael Struijk di sana. Yang diharapkan bisa membantu setiap lini timnas di sana, kan ada strikernya, ada backnya semua, untuk bisa pengalaman dari Eropa bisa masuk ke dalam U20 kita. Sehingga di sana yang diharapkan ya timnas bisa menjadi lebih kompetitif. Karena kita bisa lihat ketika pertandingan, pertandingan melawan Fiji, selain level mereka di bawah, mereka dapat berapa kartu merah di sana. Kita bisa lihat juga di headline berita, itu ada pemukulan, ada apa, itu bukan pertandingan sepak bola, itu kayak UFC itu di sana itu. Tapi kita bisa melihat ketika melawan New Zealand, banyak peluang yang kita buang di sana. Ada dua kali kalau nggak saya lihat itu kan, ketika harus menjadi gol, ketidakmampuan atau mungkin kalau yang saya lihat kekurang percaya dirian dari striker kita, insting mereka untuk mencetak gol itu harus dibenahi. Sehingga benar yang dikatakan oleh Coach Sintayong di sana, bahwa pemain itu harus sadar bahwa ketika mereka membuang peluang, ini kemungkinan menang itu juga akan semakin berkurang. Karena kan kita tidak mungkin mengharap bahwa back lawan akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi setiap kemungkinan, setiap kesempatan itu harus dimaksimalkan dengan baik. Di sana juga yang saya harapkan mungkin pertandingan melawan Guatemala nanti bisa menjadi, kita bisa melihat bagaimana Sintayong membenahi lini depan timnas kita, timnas U20, agar siap ketika mereka bertanding di U20 Asian Cup dan juga U20 World Cup. Ya, kalau saya melihat sih di U20 sebenarnya seharusnya kalau kita sistem kompetisinya dan akademi usia dininya udah bagus, kita nggak usah naturalisasi jangan menjadi tujuan lah gitu ya. Tapi kan ini kan sudah jaraknya sudah gitu pendek gitu ya. Karena ketika naturalisasi di U20 tentunya bisa saja orang yang pengen naturalisasi atau 2020 ketika ntar main senior, gue main di negara lain lah gitu kan, bisa aja gitu. Karena ini yang seharusnya tidak terjadi, naturalisasi menjadi tujuan. Kalau sistem kompetisi kita udah bagus, sistem akademi kita udah bagus, bagaimana usia dininya juga udah bagus, sekelas pelatih sekelas Sintayong tidak kerepotan sampai meminta naturalisasi. Ini sih yang kita harapkan ke depannya. Kalau untuk
timnas sekarang kan kita juga masih banyak punya pemain-pemain bagus seperti yang dikatakan ada Marcelino, Ronaldo Kuate dan juga beberapa pemain yang belum bermain. Nanti bisa ditunjukkan di Piala Asia terlebih dahulu kan, Piala Asia U20 sebelum menjelang Piala Dunia. Mungkin bisa kita akalin yang naturalisasi U20 dimainin di FIFA Matchday dulu kali Pak. Iya. Supaya bisa dikunci. Nggak bisa tetap Pak, karena Masih U20 bisa pindah masih umur, bisa ya? pindah. Oh, kalau Kelas FIFA Matchday usia. bukan Nggak bisa, nggak bisa juga, tetap nggak bisa. Karena banyak kenyataan kayak misalnya di Jerman kan beberapa pemainnya akhirnya pindah ke negara Afrika gitu Ya, kan, karena nggak ada kesempatan main. pas di seniornya itu sih. Oh, yang Granit Xhaka dan saudara itu kan Ya, terpisah itu di Albania dan satu lagi di negara asalnya itu. Kayak seperti itu, jadinya masih mungkin untuk pindah-pindah negara. Wah, luar biasa sekali Pak percakapan hari ini. Terima kasih banyak loh ini Pak Ya. Brian, Pak Indro. Ya, Sobat Uta, demikian pembahasan materi episode ini terkait dengan terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kami semua mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Erick Thohir. Kami dukung terus untuk memajukan sepak bola yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya, sampai jumpa kembali. Bye. Bye.